Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat jam kedua setelah mengaji adalah mata pelajaran IPS. Baiklah, yang akan kita pelajari tentang IPS ini lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu tentang peta, atlas, dan global. Tujuannya masih sama seperti kemarin, kompetensi dasarnya juga, yaitu menjelaskan konsep ruang yang ada di di negara kita tentang lokasi, distribusi, potensi, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Ya, baik. Letak dan luas Indonesia. Faktor letak bagi suatu negara merupakan unsur penting bagi kelangsungan hidup negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Suatu negara memiliki letak yang dapat digunakan sebagai ciri khas, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Apa yang Ibu bicarakan? Misalnya Indonesia. Indonesia ini ada pada tepatnya ada di tengah garis khatulistiwa. Lokasinya, kemudian tempatnya ada di antara dua benua, ada lautan yang mengelilingi Indonesia, itu semuanya adalah ciri dari Indonesia. Nah, jadi letaknya itu memang negara itu yang punya ciri khas yang dapat menentukan potensi apa saja yang ada di negara itu. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Negara ini ada satu negara tapi terkhusus Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dia posisinya ada pada garis tertentu, bujur, dan lintang. Apa itu? Nah, sekarang lebih lanjut Ibu pelajarin. Yang dinamakan dengan letak astronomis itu adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu merupakan garis imajiner, garis semu yang membentang horizontal melingkari bumi. Contohnya ini tadi. Nah, Pulau Sumatera Selatan ini memiliki garis lintang untuk Sumatera dekat dengan Bengkulu itu di 102 derajat. Kemudian lanjutnya dekat dengan Padang itu 103 derajat. Ini dinamakan dengan garis bujur. Kemudian yang kedua adalah, tadi garis lintang ya. Yang kedua adalah garis bujur. Garis imajiner atau garis semu yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, berarti ini namanya garis bujur. Kemudian yang tegak ini namanya garis lintang. Ini satu pulau saja. Indonesia pun seperti itu. Ada pada garis bujur dan garis lintang. Seluruh dunia seperti itu. Jadi untuk menentukan posisi tepatnya suatu negara itu bisa dilihat dari garis semunya atau garis imajiner, busur, dan lintang. Kemudian letak geografis tadi. Suatu negara itu berarti posisi keadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuk di permukaan bumi. Artinya pada bagian tertentu di permukaan bumi ini, apa-apa saja potensi yang ada di sana. Misalnya mempunyai lautan, mempunyai gunung, mempunyai hutan. Nah, itu adalah posisi dia, ada posisi suatu negara itu yang memiliki letak geografis. Lebih spesifik lagi, itu adalah letak geologis. Adalah letak suatu wilayah melihat keadaan atau bentuk batuan di permukaan bumi. Ini biasanya
dispesifikan atau dikhususkan pada lempeng bagian dasar laut. Itu yang menentukan ciri khas yang ada di suatu negara. Nah, apa ini? Berhasil, 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 hore. Nah, ini yang biasa dikatakan Dora ya sama temannya Bud. Ada lagi temannya yang akan kita bicarakan yaitu peta. Aku peta, aku peta, aku peta. Apa sih peta itu? Oke, lanjut ya. Pernahkah terbersit dalam ada pertanyaan yang ada dalam benakmu? Peta itu apa? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan perbandingan tertentu melalui penentuan sistem proyeksi. Nah, ini adalah permukaan bumi datar. Kita kalau misalnya tinggal di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur ini, kita tidak tahu posisi kita seperti apa. Tetapi ketika dilihat dari ruang angkasa, maka posisi permukaan dan bentuk dari Pulau Kalimantan itu seperti ini. Nah, apabila orang menginginkan bentuknya seperti apa, dimudahkan dengan membuat gambar datar, ya ini namanya adalah peta. Peta mulai ada dan digunakan manusia setelah manusia itu melakukan penjelajahan dan penelitian. Nah, untuk memudahkan bahwa lokasi tempat yang akan dituju, maka orang-orang tersebut menggunakan peta. Nah, kita kembali lagi ke zaman dahulu, awal abad kedua, Claudius Ptolemus itu mengemukakan mengenai pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Ptolemus itu dibukukan yang dinamakan dengan Atlas Ptolemus. Nah, jadi inilah orang yang menemukan pertama kali menemukan bentuk suatu tempat itu digambarkan sedemikian rupa, sesederhana mungkin bisa dimengerti oleh orang tersebut dan oleh orang lain, itu namanya adalah Claudius Ptolemus. Yang di kumpulan dari yang digambarkan itu namanya Atlas Ptolemus. Nah, ilmu yang mempelajari tentang peta itu dinamakan kartografi. Sedangkan orang yang ahli membuat peta itu disebut kartografer. Fungsi peta. Karena tujuan pertamanya itu adalah untuk memudahkan manusia, maka yang diinginkan ketika orang membuat peta itu adalah dapat menunjukkan posisi, lokasi, dan titik suatu tempat. Dapat memperlihatkan ukuran suatu tempat di permukaan bumi. Dapat menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti ada benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lain. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Ibu contohkan seperti ini fungsinya ya, dapat menunjukkan posisi, lokasi, dan titik suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya kita menginginkan melihat siaran langsung pertandingan sepak bola di Amerika, benua Eropa kan. Nah, kita bisa menentukan dengan waktu yang sama yang ada di Indonesia itu menghitung posisi daerah yang akan kita lihat siaran langsungnya. Nah, itu sehingga kita bisa memperkirakan waktu yang bersamaan antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Nah, itu lebih memudahkan seperti itu. Daripada kalian terbang ke Amerika melihat secara langsung pertandingan sepak bola. Lanjut ya. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Ini berarti lebih spesifik lagi, ada sudah dikumpulkan sumber daya alamnya yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Ini berarti untuk para negarawan, para pemikir itu berarti untuk membantu untuk menganalisiskan apa kebijakan yang akan diberikan di suatu daerah itu dengan kondisi alamnya. Kemudian alat untuk menjelaskan rencana yang akan diajukan seperti tadi ya, contohnya. Kemudian alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena geografis di permukaan bumi. Contohnya Kalimantan, daerah Katulistiwa, otomatis panas dan curah hujannya itu teratur. Maka diperkirakan bahwa antara keadaan lingkungan dan cuaca akan mendukung potensi yang ada di Kalimantan. Dengan hutan yang banyak, apa yang akan dilakukan? Dengan hutan yang banyak, sumber daya alam apa yang ada di dalam? Itu berarti ada hubungan timbal balik antara fenomena geografi di permukaan bumi. Syarat peta yang baik. Peta itu harus sama bentuknya, sama jaraknya, sama luasnya. Yang digambar pada peta itu harus mewakili jarak yang sebenarnya, bentuk yang sama, luas yang sama dengan wujud yang sebenarnya. Kemudian peta itu memiliki arah penunjuk yang benar. Kapan saatnya ketika seseorang akan menuju ke daerah utara, ada tandanya kemana dia harus melangkah dengan menggunakan peta tersebut. Ini berarti memiliki petunjuk arah yang benar. Mendapatkan informasi yang tergambar pada peta, tidak membingungkan pengguna peta. Nah, seperti tadi contohnya ya. Kemudian menyajikan data-data pada peta yang harus benar, rapi, lengkap, dan teliti. Karena yang menggunakan peta itu semua orang. Jadi penyajian datanya harus benar, harus rapi, lengkap, dan teliti. Berikut adalah komponen-komponen peta, ada beberapa. Yang pertama harus ada judul peta. Yang kedua harus ada skala peta. Yang ketiga harus ada legenda atau keterangan peta. Yang keempat ada petunjuk arah dan tanda orientasi. Yang kelima ada simbol dan warna. Yang keenam ada insert dan indeks peta. Yang ketujuh ada grid. Yang kedelapan ada nomor peta. Yang selanjutnya ada lettering. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu. Kembali lagi ke depan tentang komponen peta. Judul peta ini harus ada karena gambar itu menunjukkan apa, orang akan tahu kalau misalnya ada judulnya. Biasanya judulnya itu ada di bagian tengah gambar tersebut, tengah atas ya, atau di tempat lain yang sekiranya orang itu bisa melihat apa yang dilihat. Misalnya peta penduduk Pulau Jawa, peta bentuk muka bumi, peta Indonesia, itu ada di bagian atas dari gambar peta tersebut. Jadi untuk informasi awalnya sebelum orang menggambar itu harus ada judul peta. Yang kedua ada skala peta. Skala itu apa? Skala itu adalah angka yang diberikan untuk menentukan perbandingan. Biasanya bentuk perbandingan itu dirupakan dalam bentuk tanda bagi seperti ini. Misalnya skalanya 1:2 ini banding ya, 1 juta. Itu artinya kita membaca 1 cm pada gambar peta mewakili 1 juta cm pada peta. 1 cm biasanya kita rupakan dalam satuan yang lebih besar yaitu sentimeter. Maka kita ubah 1 cm pada peta mewakili 10 km jarak yang sebenarnya. Sehingga kita bisa memperkirakan
berapa jauh jarak yang akan kita lalui dengan melihat perbandingan skala ini. Ada beberapa bentuk skala. Yang pertama skala angka atau numerical scale. Yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, misalnya 1:100.000, 1:1 juta. Berarti 1 cm pada gambar mewakili 2 juta cm jarak yang sebenarnya. Atau 1 cm pada gambar mewakili 20 km jarak yang sebenarnya. Yang kedua ada skala verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Misalnya tertulis dalam bahasa Inggris, 1 inch mile scale. Artinya 1 inci pada gambar mewakili 1 mil jarak yang sebenarnya. Nah, itu dengan kata-kata. Yang ketiga dengan skala garis. Garis datar ini ya. Ada tertulis di sini contohnya ada garis datar diberi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tulisannya kilometer. Berarti penunjukan untuk garis datar ini 0 sampai 5 kilometer. Tapi kita membacanya bahwa 0 sampai 1 sampai 5 pun itu memakai satuan terkecil dulu dengan satuan terbesar. Misalnya 0 ke 1, berarti 1 cm pada gambar mewakili 1 km jarak yang sebenarnya. Cara membacanya seperti itu. Cuman penunjukannya dengan menggunakan garis datar seperti ini. Yang ketiga, di dalam peta harus ada legenda atau keterangan peta. Legenda itu merupakan komponen penting pada peta karena tanpa legenda, keterangan peta itu akan sulit dipahami. Ada simbol-simbol yang diletakkan di dalam peta sehingga orang bisa mengetahui posisi tepatnya. Di mana letak gunung, di mana letak sungai, di mana letak sumber daya alam, misalnya tambang emas. Nah, itu semuanya harus digambarkan di dalam peta dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, ini dinamakan legenda atau keterangan peta. Kemudian yang keempat, komponen peta itu adalah petunjuk arah atau tanda orientasi. Nah, seperti tujuan peta tadi adalah harus ada petunjuk arah. Ini sangat penting karena peta itu akan digunakan, orang tidak mengetahui posisi arah utara, selatan, timur, barat, tapi dengan pondasi dan penunjuk arah tersebut, maka dia akan mengetahui di manakah dia akan melangkah. Contohnya peta Jakarta Utara misalnya. Kalian mau berdharma wisata ke Jakarta Utara. Kemudian kalian membeli peta 1 lembar saja. Nah, itu di situ akan diketahui, akan diberikan penunjuk mau kemana kalian akan melangkah. Nah, itu digambarkan di situ. Lanjut, komponen selanjutnya adalah simbol dan warna. Simbol itu untuk memperjelas posisinya, ya. Simbol itu untuk mengetahui dan membedakan letak dari suatu daerah itu lebih jelas ya dengan menggunakan simbol dan warna. Tentang warna misalnya, daratan itu biasa dilambangkan diwarnai dengan warna kuning. Kemudian pegunungan itu biasa, terutama hutan itu biasa diwarnain dengan warna hijau dan seterusnya. Itu sudah ciri khasnya seperti itu. Satu dunia itu menggunakan warna yang sama, tidak mungkin membedakan warna tempat daratan, lautan, gunung, sungai itu dengan beda-beda warna tiap negara. Ya, nah ini simbolnya warna itu seperti ini. Jadi untuk menunjukkan ada kereta api, itu ada jalan raya, kemudian ada pelabuhan, ada pelabuhan laut, pemukiman, itu simbol-simbolnya ada dengan warna yang khas yang ada di dalam peta. Nah, simbol titik ini untuk
berdasarkan bentuknya ya, simbol titik untuk data posisional seperti kota, triangulasi atau titik ketinggian. Simbol garis itu untuk data geografis, batas wilayah dan jalan. Simbol luasan untuk padang pasir, rawa, hutan. Simbol aliran berarti tentang pergerakan atau alur. Simbol batang itu untuk suatu harga, menyatakan suatu harga dibanding dengan harga yang lain. Simbol lingkaran itu tentang kualitatif atau jumlah, kuantitatif atau jumlah. Kalau bola itu menunjukkan kualitatif atau isi dari yang diinginkan di dalam peta tersebut. Nah, ini tadi sudah Ibu sebutkan ya. Jadi simbol berdasarkan sifatnya itu ada dua, simbol kualitatif dan kuantitatif. Kalau simbol kualitatif itu persebaran yang dapat digambarkan. Misalnya seberapa luas hutan, persebaran hutan, jenis tanahnya bagaimana, itu bisa diukur, namanya kualitatif, yang khas yang ada di situ yang bisa potensinya itu dikembangkan. Sedangkan kalau kuantitatif itu menunjuk pada jumlah. Misalnya simbolnya itu berupa titik, batang, lingkaran, dan bola. Kalau simbol berdasarkan fungsinya untuk apa saja, misalnya simbol untuk daratan, itu berarti ada di permukaan bumi itu berupa daratan. Ada gunung, ada pegunungan, dan gunung berapi. Ini beda loh ya, gunung, pegunungan, gunung berapi. Kemudian, tapi fungsinya konsepnya hampir mirip, cuman menunjukkannya itu berbeda. Simbol perairan, misalnya simbol laut itu apa, danau dan sungai itu seperti apa. Nah, sama-sama air tapi simbolnya harus bisa dibedakan. Kemudian simbol budaya, misalnya ada simbol pemukiman, simbol pasar, terminal, dan selanjutnya. Ini tentang warna. Warna pada peta itu menunjukkan hal-hal khusus. Misalnya ketampakan atau yang akan dilihat itu adalah relief permukaan bumi. Warna dasarnya coklat, coklat tua. Tuh kalau misalnya daerah yang padat. Kemudian ada ketampakan hidrografi atau perairan. Biasanya diwarnai dengan dasar biru, biru tua, biru muda, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketampakan tumbuhan atau vegetasi. Itu biasanya warna dasarnya hijau. Hasil bumi manusia ketampakannya itu biasanya ditandai dengan warna merah muda atau hitam. Nah, ini sudah disepakati, semua menggunakan warna-warna seperti ini untuk menunjukkan hal-hal yang ada di dalam peta. Hal selanjutnya untuk komponen peta itu ada insert dan indeks peta. Peta yang dibaca harus diketahui dari bagian bumi sebelah mana area yang dipetakan tersebut. Insert peta itu merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Contohnya Pulau Jawa Timur merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang diinset. Ya, Pulau Jawa itu ada di Indonesia. Nah, di bagian mana yang ada di Indonesia itu ada Pulau Jawa Timur. Nah, itu berarti terkhusus dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia itu, khususnya Pulau Jawa itu di sebelah mana, itu berarti insert atau indeks peta. Tuh, ya. Kemudian ada grid. Ada selembar peta sering terlihat dibubuhi semacam jaringan kotak-kotak atau grid system. Tujuannya grid itu memudahkan penunjukan lembar peta dari sekian banyak lembar peta untuk memudahkan penunjukan sebuah titik di atas lembar peta. Jadi gambar ini ada garis-garisnya, itu menunjukkan lokasi satu garis ke garis yang lain, itu dinamakan grid. Ada nomor peta. Untuk apa nomor peta? Penomoran peta itu penting untuk lembar peta dengan jumlah besar
seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi. Ada gambar peta suatu negara, ada gambar peta dunia, ada gambar peta pulau, ada gambar peta kabupaten. Nah, itu perlu ada penomoran lebih khusus lagi, lebih khusus lagi, lebih khusus lagi, dan seterusnya. Kemudian lanjut tentang komponen, yaitu sumber atau keterangan riwayat peta. Peta ini diindikasikan untuk apa? Dibuat dari mana? Siapa yang menyusunnya? Bentuk proyeksinya seperti apa? Kemudian ada penyimpangan deklinasi magnetik atau enggak, tanggal dan tahun pengambilan peta, tanggal pembuatan. Nah, itu semuanya harus ada keterangannya. Sehingga orang bisa melihat, oh ini peta lama, ini ada lagi yang baru. Nah, karena melihat sumber dan keterangan riwayat peta. Ada lettering. Lettering itu adalah semua tulisan yang bermakna, yang terdapat pada peta. Huruf-hurufnya harus tertentu. Misalnya huruf peta ditulis dengan huruf kapital, tegak. Kemudian hal-hal yang khusus, misalnya tentang perairan, itu ditulis miring. Kemudian ada lagi huruf besar kecil, itu untuk mengkhususkan pada kebutuhan dan keindahan serta isi peta. Kemudian ada tulisan nama ibu kota, dimulai dengan huruf besar dulu ya. Nah, itu sudah ketentuannya seperti itu. Namanya adalah lettering. Suatu peta yang tidak ada letteringnya disebut dengan peta buta. Artinya gambar peta itu kosong. Ada kemudian isi-isinya tidak ada. Ini biasanya untuk menguji siswa aja, untuk menghafal posisinya di mana, kotanya di mana, gunungnya di mana, posisi posisi tempat dia tinggal di mana. Nah, itu namanya peta buta. Ada jenis-jenis peta. Agupeta. Yang pertama adalah peta berdasarkan isinya. Ada peta umum, berarti ketampakannya semuanya muncul di situ. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik itu berarti peta yang menggambarkan satu atau ketampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Ada pengen menunjukkan posisi air, berarti peta hidrografis namanya. Kalau pengen mengetahui bentuk permukaan bumi, ada peta geologis. Untuk mengetahui peta dari peta kadaster, berarti untuk mengetahui kepemilikan tanah serta batas-batasnya. Peta irigasi itu berarti jaringan suatu wilayah. Kalau berdasarkan skalanya, ada skala yang posisi tempatnya besar, perbandingannya kecil aja, misalnya 1:100, namanya peta kadaster, atau 1:5000. Itu lebih spesifik lagi, wilayahnya tidak terlalu banyak untuk dilihat. Ada lagi peta skala besar, wilayah perbandingannya besar betul, 1:250.000. Nah, ini lebih besar lagi. Ada peta menengah, antara 250.000 cm sampai 500.000 cm. Ini berarti sudah menunjuk pada peta provinsi misalnya. Kalau skala kecil artinya skalanya itu lebih dari 500.000, yaitu 1:500.000 sampai 1 juta atau lebih. Nah, berarti itu sudah lebih luas lagi cakupan tempatnya, misalnya menunjuk pada peta negara, dunia, bahkan suatu benua. Kebalik Ibu ya. Nah, ini ada jenis-jenis peta berdasarkan tujuannya. Orang menggunakan peta itu untuk apa? Misalnya ada peta pendidikan, ya berarti pendidikan yang akan dilihat itu secara spesifik ada di situ. Peta ilmu pengetahuan, peta informasi umum, misalnya peta pusat perbelanjaan, peta turis. Nah, ini berarti dikhususkan hanya
tempat-tempat wisata saja yang ada di dalam peta tersebut yang lebih utama. Peta navigasi biasanya untuk penerbangan, pelayaran itu alat transportasinya itu menggunakan peta navigasi. Peta aplikasi berarti tentang peta penggunaan tanah dan peta curah hujan aplikasi ya. Peta perencanaan, misalnya peta jalur hijau, peta perumahan, dan peta pertambangan. Sekian informasi dari Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan yang ada di CBT pengetahuan bisa dikerjakan. Silakan dipahami lagi materi Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.